Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di vlog Rahman Sugidianto. Kali ini gue sedang ada di kawasan Sarinah. Ya, ada yang baru nih di Sarinah nih buat kalian pelanggan transportasi publik di Jakarta. Jadi halte Sarinah sudah selesai direvitalisasi dan berubah nama menjadi halte Tamrin. Terus apa sih perbedaannya dengan halte yang lama? Biar gak penasaran, tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Rahman Sugidianto. Teman-teman, sebelum kita explore lebih dalam halte MH Tamrin aka halte Sarinah, jadi gue dan istri mengunjungi pusat perbelanjaan Sarinah dulu nih. Sebelum kita mereview halte, kita masuk dulu Sarinah ya guys. Dan sekarang udah kayaknya udah hampir finishing ya, dibanding awal-awal saat pertama kali diresmikan nih guys. Terbukti di belakang ada bangunan relief dan lukisan tentang sejarah Sarinah Department Store pertama di Indonesia. Nah, kita bisa melihat ya ada signage ataupun tulisan font Sarinah dengan font khasnya, dan di belakangnya ada relief ya guys. Ada relief petani, ada relief kerbau, ada pedagang yang menunjukkan bahwa ini sudah menjadi sebuah simbol dari Sarinah sebagai pusat perbelanjaan yang pertama kali dibangun di Jakarta. Ya, adapun untuk Sarinah sendiri memang tidak seperti pada umumnya. Konsep yang sekarang adalah konsep dari UMKM yang ada di Indonesia seperti itu. Ada batik, ada pakaian, makanan. Nah, kalau kalian nih yang biasa ke makanan, kalian bisa turun ke bawah guys, karena ada banyak tuh tenan-tenan makanan khas Indonesia guys yang ada di sini. Tapi gue sekarang keluar nih guys. Nah, kita kebetulan lagi melihat ada banyak pameran ya, atau banyak stand-stand di Sarinah itu sendiri, dan kita bisa melihat di jembatan yang gue nggak tahu ini akan diaktifkan atau enggak ya untuk menghubungkan Sarinah dengan MH Tamrin. Tapi sih gue berharap mudah-mudahan jembatan Sarinah itu bisa terkoneksi langsung dengan halte MH Tamrin nih, yang kita bisa lihat nih udah jadi ada 2 lantai ya. Kita bisa melihat ada BRT, ada non BRT juga. Non BRT 1P ya, dengan menggunakan bis listrik operator Mayasari Bakti guys, seperti itu. Dan untuk lantai 2 nya nampaknya belum aktif ya guys. Untuk kalian yang mau menikmati lantai 2, kalian bisa langsung aja ke Bundaran HI, cuma 3,5 kok. Seperti itu guys. Nah, ini ada koridor 1 ya, kita tahu ini adalah bis Zongtong. Nah, inilah jembatan penyeberangan orang yang legendaris. Konon katanya ini JPO pertama di Indonesia guys. Dan sebagai informasi nih teman-teman, kawasan MH Tamrin ini akan menjadi kawasan transit oriented development yang sangat padat guys, karena MRT fase timur barat dan utara selatan akan bertemu di sini guys. Di belakang kita itu sudah terlihat halte MH Tamrin. Ya, ini halte MH Tamrin merupakan revolusi dari halte Sarinah. Jadi sebenarnya kalian lebih setuju mana, namanya tetap halte Sarinah atau halte MH Tamrin? Tulis di kolom komentar ya. Ya, kalau kita lihat desainnya itu benar-benar berubah total ya teman-teman. Nah, ini tidak seperti rekan-rekan halte lainnya mengikuti jejak misalkan pinisi ya kan, jejak bentuk perahu, tetapi ini lebih ke fungsional ya arsiteknya. Jadi ada 2 lantai. Lantai pertama dan lantai kedua dihubungkan dengan tangga dan eskalator. Nampaknya halte 2 juga belum terlalu aktif ya. Lantai 2-nya tetap yang digunakan adalah lantai pertama. Dan nampaknya ini dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas ya. Berbagai macam fasilitas yang akan kita cek nanti. Oke, simak ya, kita lanjut. Ya teman-teman, untuk halte MH Tamrin atau halte Sarinah ini bentuknya adalah halte pulau ya, seperti halte Bundaran HI pada umumnya, dan dilengkapi dengan Pelikan Cross. Jadi untuk akses ke sana kita tidak seperti halte Transjakarta pada umumnya, kita lewat JPO yang begitu panjang, yang begitu melelahkan. Kita cukup menyeberang melalui zebra cross yang ada di jalan MH Tamrin ini atau Sarinah nih guys, yang menuju ke Bawaslu RI atau ke Tanah Abang. Jadi memang sebetulnya berdasarkan riset ITDP nih, sebetulnya memang lebih efektif untuk para pelanggan Transjakarta ataupun masyarakat
menggunakan Pelican Cross dibanding JPO yang begitu besar, yang begitu luas, tentunya akan lebih memakan banyak anggaran. Gue sering lihat orang ada JPO dengan orang sering nyebrang tuh, padahal sering nyebrang jalan itu tanpa menggunakan jembatan penyeberangan. Padahal jembatan penyeberangan tuh ada, tapi mereka enggan gitu. Jadi sebenarnya sia-sia nggak sih lu udah bangun jembatan penyeberangan itu begitu mahal, tapi orang-orang pada males gitu kan, orang-orang Jakarta ya kan, males banget gitu, mager banget jalan. Tapi kalau untuk ke jalan tol ataupun jalan protokol seperti Sudirman Tamrin memang itu penting ya untuk menggunakan JPO. Beda dengan jalanan-jalanan yang mungkin frekuensinya tidak sebanyak ataupun sepadat di jalan protokol Sudirman Tamrin ini ataupun di jalan tol. Jadi masyarakat tuh walaupun tetap ada JPO, mereka lebih memilih lewat jalan, padahal sebenarnya berbahaya juga. Nah ini kita langsung masuk ya, udah masuk nih ke halte MH Tamrin, dan kita bisa lihat nih adalah bus Transjakarta dengan livery keketuaan ASEAN. Bagus ya, warnanya merah-merah kayak gitu. Ya teman-teman, sekarang gue sedang ada di depan pintu masuk halte MH Tamrin atau yang dulunya namanya halte Sarinah. Ya seperti kita tahu sekarang semenjak ditutupnya halte Harmoni Central Busway, beberapa rute dialihkan untuk transit di sini. Salah satunya koridor 1 ya. Salah satu koridor 1 jurusan Blok M Kota, dan ada beberapa lainnya. Seperti tadi gue lihat ada koridor 3 Kalideres HI via Tomang guys. Jadi selain kita nanti akan lihat perubahan-perubahannya, kita juga lihat kira-kira rute-rute apa yang berhenti di halte ini. Ya saat kita pertama masuk kita bisa melihat ya ada tangga, ada eskalator. Cuma karena lantai 2-nya memang belum aktif, jadi eskalatornya dinonaktifkan dan begitu pula tangganya ya ditutup. Nanti kita bisa lihat ada wastafel ya, jadi kita walaupun PPKM sudah tidak ada, kita tetap protokol kesehatan. Nah ini ada vending machine, ada 2. Kalian yang kehabisan saldo kalian bisa top up di sini. Cuman kalau di vending machine ini kalian tuh 1.500 ya biayanya. Dan kita bisa mengaktifkan melalui TOB ini, transit on board ya, halte kartu kita bisa menjadi kartu transit terintegrasi. Kalau misalnya kalian ini misalkan mau ke Lebak Bulus, lanjut naik MRT ya, nanti misalnya kalian ke Bundaran HI, kalian naik MRT, itu udah bisa langsung terintegrasi tuh teman-teman ya. Dan kita bisa melihat di samping ada tadi tuh ada ruang server ya. Nah ini kita bisa melihat ada beberapa pintu ya, dan pintu dilengkapi dengan pintu otomatis, dan ada beberapa petugas yang bersiap siaga untuk mencegah terjadinya kejahatan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan ya guys. Dan sekarang kita mau melihat nih untuk kondisi keseluruhan ya, kita bisa melihat memang ini kondisi sistemnya terbuka ya. Jadi kalau misalkan ada hujan angin, kira-kira anginnya bisa masuk, bener gak sih guys? Dan kita bisa melihat sudah ada APAR. Misalkan ya amit-amit ya, jangan sampai sih terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu, seperti tadi ada api. Nah, kita bisa melihat di atas ada musola, ada area komersial yang belum diaktifkan. Tapi kalau karena musola belum ada ya, kalian kalau misalkan mau sholat kalian bisa ke HI ya kan, dekat ya kan. Nah ini kita bisa ada sebuah ruangan ya, kita juga belum tahu nih akan jadi apa. Dan ini ada beberapa bus ya, tadi gue udah bilang ada koridor 3 Kalideres HI via Tomang ya, berhubung Harmoni itu tutup, jadi pindah koridor 3 itu menjadi Kalideres HI Tomang. Tapi ada beberapa yang mengatakan supaya koridor 3 dikembalikan ya ke arah Pasar Baru. Kalau kalian sendiri gimana guys? Lebih setuju yang sekarang, sistem sekarang, atau dikembalikan aja koridor 3 yang mau gak transit di Harmoni tapi tetap tujuannya ke Pasar Baru gitu. Kalau gue sih lebih setuju yang kedua ya, untuk Kalideres yang ke Pasar Baru, karena untuk Kalideres via HI kan udah ada 3F sebenarnya guys. Nah, ini kita bisa lihat ada toilet accessible, cukup ramah ya untuk disabilitas. Ada juga APAR lagi ya, jadi macam-macam APAR. Dan kita bisa melihat ya kartu ya, kalian siapkan kartu nih, kita udah mau keluar, kita udah puas nih, kita udah puas muter-muter ya kan. Nah ini kita bisa melihat nih halte top out ya, jangan lupa ya top out. Jadi seperti itu teman-teman ya, jangan lupa like, comment, share, subscribe channel Rahman Sugiarto. Sampai jumpa di video selanjutnya.